Oke ya, saya akan menjelaskan tentang meditasi. Apakah boleh di Islam itu meditasi? Sebenarnya di Islam itu boleh orang itu meditasi, asalkan meditasinya itu diarahkan kepada Tuhan. Dalam hal ini, meditasi yang sesungguhnya itu pelajaran dari agama Hindu atau Buddha. Tapi yang sudah saya jelaskan tadi, Islam itu boleh, asalkan diarahkan ke Tuhan. Jadi banyak versi-versi dari meditasi itu sendiri. Kalau meditasi secara Islam diarahkan ke Tuhan, itu kamu bisa melakukan dengan dzikir, dengan wirid, ya. Kamu tafakur dengan dzikir wiridmu itu, kamu konsentrasikan, fokuskan pikiranmu, pikiran dan hati difokuskan kepada Tuhan, ya. Dari situlah kamu akan bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keharmonisan, keyakinan, dan percaya diri. Nah, banyak sekali versi meditasi. Kalau versi meditasi itu diarahkan untuk kesehatan kita, berarti kita harus memusatkan pikiran dan hati, menyatukan dengan nafas kita. Baru pada saat kita mencapai titik fokus kita itu kita arahkan ke di mana posisi kita yang sakit, ya. Jadi nggak perlu lama-lama. Meditasi itu bisa kamu lakukan dalam waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, tergantung kamu sendiri. Seenak-enaknya, semampu-mampunya. Dalam kondisi seperti apa? Kamu bisa dengan duduk, mengangkat satu kaki begini, kamu bisa dengan dalam keadaan bersila, silakan. Yang penting meditasi itu yaitu pembelajaran buat kita untuk melatih kepada titik fokus. Pada saat pikiran dan hati menyatu dengan nafas, itu yang namanya fokus, ya. Hilangkan sifat keduniawian, ya. Kamu tanggalkan dulu bajumu. Artinya meninggalkan sifat keduniawian. Makanya dalam keadaan meditasi itu kita itu sebelumnya itu jangan kita capek, jangan kita terlalu kenyang, jangan kita itu kepingin kencing, kepingin BAB, itu jangan dulu. Semuanya itu harus kita persiapkan. Dalam waktu 5 menit, 10 sampai 15 menit, yang terpenting kamu mencapai titik fokus. Nah, arahkan. Pada saat kamu sudah bisa mengarahkan di mana titik fokusmu itu yang disebut meditasi. Nah, kamu bisa melakukan meditasi ini, ya kan? Meditasi ini kapanpun bisa, ya. Mau pagi, mau siang, mau sore, bisa kamu lakukan semuanya itu. Tergantung dari waktumu, tergantung kesiapan kamu. Nah, meditasi yang bagus menurut saya, ya, itu adalah pagi. Setelah matahari terbit itu, ya, kamu keluar, ya. Jangan kamu meditasi di dalam rumah, pintu tertutup, jendela tertutup, vibrasinya nggak bagus itu, dan nantinya akan menghasilkan meditasi yang nggak sempurna, nggak bagus. Kamu harus keluar, mencari tempat yang leluasa, di mana di situ sirkulasi udara itu berkembang bagus. Nah, itu nanti apa? Memompa jantungmu, memompa paru-parumu, peredaran darahmu stabil. Nah, pada saat kamu duduk untuk meditasi, itu yang paling bagus. Jadi pagi hari, setelahnya matahari terbit. Apakah nggak boleh meditasi siang hari, sore hari? Silakan, malam hari silakan, nggak ada masalah itu. Orang itu kamu kok yang melewati, kamu yang menjalani. Tapi menurut pendapat saya meditasi yang bagus itu kita ambil pada saat matahari terbit, setelah matahari terbit. Kenapa? Karena pada saat malam, ya kan, orang-orang itu semua pada tidur semua, aktivitas kurang. Nah, setelahnya dia itu bangun dari kematiannya, tidur itu mati. Makanya dengan kita meditasi itu, ya kan, seperti kita membangkitkan jiwa raga, membangkitkan kekuatan, membangkitkan energi-energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi pada saat kita meditasi, kita kumpulkan semua energi alam itu. Kita kumpulkan energi alam ini. Ditempatkan di mana kita mau. Terserah kamu.
Kau taruh di kepalamu, kau taruh di pusarmu, kau taruh di mana, itu terserah kamu. Makanya meditasi itu macam-macam. Nggak, nggak meditasi itu tujuannya untuk ini aja, itu aja. Jadi untuk apapun bisa. Misalkan kamu dalam keadaan stres, kamu dalam keadaan lemah, kamu dalam keadaan ada masalah, kamu duduk, kamu meditasi, ya kan? Pusatkan pikiran dan hati, satukan dengan nafas, pejamkan matamu. Kenapa mata harus dipejamkan? Karena pada saat mata ini terpejam, untuk mencapai titik fokus itu lebih cepat daripada meditasi yang matanya terbuka begini. Kalau misalkan kamu kepingin meditasi dengan matamu yang terbuka, silakan, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting kamu bisa mencapai yang namanya titik fokus. Karena pada hakikatnya meditasi itu adalah mencapai titik fokus. Pada saat mencapai titik fokus itu, arahkan kemana tujuan kamu. Nah, makanya kenapa Islam memperbolehkan kita meditasi. Karena ya kan, pada saat kita meninggalkan sifat keduniawian, akal dan pikiran itu kita tanggalkan dulu, semua aktivitas kita tinggalkan dulu, ya kan? Itu udah fokus namanya itu. Dan kamu tambahkan, kamu duduk, memusatkan pikiran kamu, memusatkan pikiran kamu dengan dzikirmu, misalkan dengan lafaz Allah, 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 Subhanallah, Subhanallah, terserah, silakan. Nah, disitulah kamu akan mendapatkan kekuatan, membangun komunikasi antara dirimu dengan Tuhanmu. Nah, di situ terjadi antara atas dan yang bawah, antara yang kiri dengan yang kanan, antara yang baik dengan yang buruk, menjalin komunikasi. Difokuskan di mana? Difokuskan di dalam jantungmu. Jantungmu, kalau kamu dzikir ya, kalau kamu dzikir, meditasi dengan dzikir, fokuskan di jantung sini. Nah, disitulah apa? Satu detakan jantung, jeduk, jeduk, jedak, jeduk. Itu asma Allah. Allah, Allah, Allah. Jadi nafas tetap longgar seperti biasa. Nggak usah ditahan. Ya seperti kalau kamu biasa ini, seperti kayak beraktivitas biasa itu nafas. Jadi jangan nafas itu ditarik-tarik, ditahan-tahan. Nggak penting. Nggak penting. Yang terpenting di sini itu pokoknya keluar masuknya nafas itu landai biasa, keluar masuk Allah, 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 terus konsisten di situ. Lah pada saat kamu konsisten mengucapkan lafaz Allah itu di dalam jantungmu, di setiap detak jantungmu, di setiap gerak nafasmu, kamu akan mendapatkan atau merasakan yang namanya energi itu yang terkumpul di dalam jantungmu. Apa? Energi positif. Dan energi positif ini akan dibawa kemana? Dibawa ke seluruh organ tubuhmu. Mengalir dari ujung kaki sampai menuju ke otakmu. Ya? Menuju kepala ini. Nah, itu beredar terus naik, turun, bersirkulasi mengikuti darahmu. Diatur dengan detak jantungmu, melewati nafasmu. Itu meditasi secara Islam. Nah, kalau meditasi secara yang lainnya, dengan agama-agama yang lain, dia bisa aja kadang-kadang orang-orang yang beragama Hindu tuh dia dibilang kundalini, ya. Kundalini, apa itu kundalini? Kundalini itu seperti kayak ular yang melingkar. Jadi kundalini itu membuka cakra. Jadi kundalini itu ular yang melingkar begini. Lah, seperti dilingkarkan gini. Diumetno, melingkar begini. Melingkar di mana? Melingkar di cakranya. Cakra. Ada cakra di sini, cakra mahkota di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Itu difokuskan kepada cakranya masing-masing. Nah, akhirnya apa? Yang namanya cakra itu akhirnya apa? Terbuka semuanya. Terbuka dan diisi dengan apa? Dengan energi positif. Dari cakra yang atas sampai cakra yang bawah itu diisi dengan energi-energi yang positif. Energi-energi yang positif itu akan membangun mental, membangun kekuatan. Jadilah kamu merasa bahagia, kamu merasa tenang, kamu merasa percaya diri, kamu yakin. Nah, disitulah akan membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari, membangun komunikasi dengan orang lain, dengan pekerjaan-pekerjaan kamu menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang aktif. Orang-orang yang aktif.
Untuk berkreasi kamu aktif ya, untuk komunikasi kamu aktif. Nah, pada saat kamu berkreasi, kamu aktif, semuanya itu akan membangun kehidupanmu yang hebat, kehidupanmu yang kuat. Kamu dipandang sama saudaramu, dipandang sama teman-temanmu itu loh, si A itu, wih orangnya itu agresif, orangnya itu aktif, orangnya itu positif, kepribadiannya bagus. Karena apa? Kamu senantiasa menjalankan meditasi, ya. Lakukan itu, ya minimal itu sehari sekali, pagi hari, laksanakan meditasimu di situ. Nah, maka kamu akan mendapatkan dirimu yang sejati. Kau bisa membangun keutuhan kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan kamu, semuanya akan terjalin di dalamnya. Ya, kamu akan sukses. Karena apa? Tuhan tidak bisa merubah nasib manusia kalau tidak manusia itu merubah sendiri. Jadi kita harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha membangun diri kita. Makanya dengan kita meditasi itu, akhirnya apa? Terkumpullah energi-energi positif yang kamu arahkan sendiri lewat nafasmu tadi, yang saya bicarakan tadi itu. Jadi diarahkan. Kalau diarahkan ke tangan, kalau diarahkan ke kaki, diarahkan ke perut, diarahkan ke, itu terserah kamu. Di mana kamu yang lemah, itu kamu salurkan energi itu. Dari energi itu akan dibangun, organ tubuhmu itu akan dibangun, organ tubuhmu itu akan disupport. Yang tadinya lemah jadinya kuat, yang tadinya nggak mampu jadinya bisa, yang tadinya nggak percaya diri jadinya yakin. Nah, dari itulah kamu memotivasi dirimu sendiri dengan meditasi. Itu sangat penting sekali itu loh. Jadi jangan dianggap meditasi itu salah. Oh, meditasi itu salah, itu keliru, itu gini. Islam itu nggak ada meditasi. Kalau kamu bilang nggak ada, emang nggak ada. Orang faktanya, ini fakta ini ya. Kehidupan ini adalah fata morgana. Kalau kamu nggak percaya hidup itu fata morgana, tuh mana barat? Oh, itu barat. Itu barat itu. Nah, tak kasih waktu kamu 10.000 tahun mencari barat. Tak tunggu di sini kamu, tak tunggu di sini 10.000 tahun, cari namanya barat. Kamu ketemu orang lagi, Mas mana barat? Bu mana barat? Oh sana dek, lurus. Pak mana barat? Oh sana. Oh dek mana barat? Oh sana. Kamu nyari yang namanya barat. Nah, sampai kamu berputar mengelilingi dunia, ketemu sama saya di sini. Itu 10.000 tahun. Ternyata apa? Barat itu nggak ada. Tak tanya, udah ketemu barat? Nggak ada. Nggak ketemu saya. Ya itulah yang namanya dunia itu fata morgana. Ya, jadi yang namanya fata morgana itu kamu nyatakan, kamu wujudkan. Diwujudno nang awake dhewe. Didadekno nang awake dhewe. Jadi daya kekuatan itu saka awakmu dhewe. Daya dan kekuatan dari dirimu sendiri, bukan pada yang lainnya gitu loh. Boleh dunia ini fata morgana, ya kan? Tetapi kita harus mempunyai satu keyakinan, mempunyai suatu pandangan. Makanya agama itu namanya iman. Iman itu artinya apa? Percaya. Kita disuruh percaya kepada Tuhan, kita disuruh percaya kepada kitab, kita disuruh percaya pada nabi. Padahal kita nggak melihat semuanya itu. Kita nggak kenal itu nabi. Dia bukan suku, bangsa kita, bukan siapa-siapa kita. Tapi kita disuruh percaya. Nah, Tuhan juga gitu. Tuhan itu nggak bisa diwujudkan, nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Tetapi kita disuruh untuk percaya. Nah, itu yang namanya iman, gitu loh. Iman itu percaya. Dalam hal ini, kalau kamu percaya, meyakini, itu namanya iman. Kalau kamu nggak meyakini, nggak percaya, namanya nggak beriman. Dalam hal ini meditasi itu untuk semua orang, siapapun bisa melakukan meditasi. Karena apa? Setiap manusia itu punya nafas, setiap manusia itu punya pikiran, setiap manusia itu punya hati. Kita menggerakkan pikiran dan hati kita melewati nafas ini, yaitulah yang namanya meditasi. Jadi jangan disalahartikan, meditasi itu salah, meditasi itu keliru, nggak bener. Loh, tadi sudah saya sampaikan bahwa meditasi secara Islam itu adalah dzikir, wirid, tafakur. Kita duduk sendiri, ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan fokus
Fokus antara diri kita dengan Tuhan, tidak dengan yang lainnya. Dipusat nang di pikirannya. Dipusat nang pikiran dan hatinya. Melewati nafas ini. Jantung. Ini apa tugasnya jantung? Jantung ini tugasnya itu. Yaitu kita memompa darah ini. Memompa darah supaya bersirkulasi dari bawah sampai ke atas. Makanya kalau orang stroke ya, orang stroke itu karena apa? Jantung itu mompa darahnya nggak nyampe ke otaknya sini. Baru nyampe di sini, nggak nyampe pokoknya. Perot dah dia gitu dia. Nah, stroke dah dia. Nah, penting ini jantung ini memompa darah kita. Makanya satu detakan nafas kita itu berproses di dalam jantung ini. Makanya jantung ini harus kita isi dengan energi-energi yang positif dengan cara kita bermeditasi tadi. Kalau Islam dengan dzikir wirid, kan gitu ah. Kalau misalkan Hindu, Buddha dengan mantra-mantra, dengan doa-doa. Ya udah, pusatkan di sini, di jantung kita ini. Ini sebagai sentral, sebagai pusat ini. Karena apa? Yang mengendalikan seluruh organ tubuh ini. Jantung ini memompa darah. Nah, akhirnya apa? Dibantu dengan organ-organ tubuh yang lain. Nah, banyak organ tubuh dalam tubuh kita ini. Ini jantung ini yang memompa darah itu. Kalau ini berhenti, detak jantungnya, berarti kamu akan mati, meninggalkan ragamu. Selesailah kamu tugas di alam dunia ini. Maka yang terpenting di sini, saya sampaikan bahwa meditasi itu sangat amat penting bagi semua umat manusia. Siapapun kamu, agama apapun, suku manapun, bangsa manapun, itulah yang disebut meditasi.